Halo semuanya, apa kabar? Semoga saat ini Anda semua berada dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran jarak jauh. Berjumpa kembali dalam pelajaran Pendidikan Agama Katolik kelas 8. Sebelum melanjutkan pelajaran, marilah terlebih dahulu kita bersama-sama berdoa. Silahkan duduk dengan tenang, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, syukur kami haturkan kepadamu atas segala berkat-Mu yang tercurah atas kami. Berkatilah kami agar kami dapat memahami materi pelajaran ini dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada kali ini kita akan belajar tentang panggilan para murid Yesus. Indikator pembelajaran kali ini adalah yang pertama, menceritakan kembali kisah panggilan murid-murid Yesus dan tanggapan mereka terhadap Yesus sebagaimana diceritakan dalam Injil Matius bab 4 ayat 18 sampai 22 dan Injil Lukas bab 5 ayat 27 sampai dengan ayat 32. Kemudian yang kedua, menyebutkan syarat-syarat mengikuti Yesus berdasarkan kitab suci. Dan yang terakhir adalah menjelaskan makna menjadi murid Yesus. Baik, sekarang marilah kita mengamati pengalaman panggilan dalam hidup sehari-hari. Pasti semua orang pernah mengalami dipanggil, entah itu untuk melakukan hal-hal yang sederhana ataupun hal besar yang luar biasa. Kali ini saya memberikan contoh tentang kisah panggilan seseorang menjadi imam. Dan Anda bisa mengamati video ini secara lengkap dalam cerita panggilanku bersama R.D. Kenny Ang dalam channel YouTube. R.D. Kenny Ang mendapatkan panggilan khusus untuk menjadi seorang imam. Dan awalnya beliau sempat tidak yakin kalau beliau itu menjadi seorang imam. Setelah ditahbiskan, beliau menjadi yakin bahwa beliau menjadi imam dan untuk seumur hidup. Banyak reaksi ketika kita dipanggil. Mendapat panggilan dari orang lain dapat menjadi pengalaman yang biasa-biasa saja, tetapi juga dapat menjadi pengalaman yang istimewa bagi kita. Tergantung dari siapa yang memanggil dan maksud panggilan itu sendiri. Misalnya, panggilan khusus menjadi seorang imam. Sekarang, marilah kita mencermati kisah panggilan para murid Yesus. Ternyata, pengalaman dipanggil itu bukan hanya terjadi dalam kehidupan kita. Pada waktu itu, para murid juga dipanggil untuk mengikuti Yesus. Marilah kita membaca Injil Matius bab 4 ayat 18 sampai dengan ayat 22. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedeus, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti dia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus.
Sekarang kita mencermati kisah panggilan yang kedua dari Injil Lukas bab 5 ayat 27 sampai dengan ayat 32. Kemudian ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti dia. Dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya, dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus. Katanya, "Mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam kisah panggilan yang dikisahkan dalam Injil Matius dan Injil Lukas tadi, panggilan para murid Yesus memiliki 4 hal penting. Yang pertama, panggilan selalu diawali dari Yesus. Jadi Yesuslah yang mengambil inisiatif yang pertama. Yang kedua, ketika Yesus memanggil mereka, serta-merta mereka menanggapinya secara spontan. Tidak ada sedikit pun keraguan dalam menanggapi panggilan Yesus. Kemudian yang ketiga, mereka yang dipanggil oleh Yesus bukan orang-orang kaya dan mapan kehidupannya, bukan para pejabat atau penguasa, melainkan para nelayan, orang yang hidupnya sederhana, bahkan cenderung kekurangan, dan orang-orang yang dianggap berdosa. Kemudian yang keempat, ketika mereka mendapat panggilan Yesus, mereka rela meninggalkan segala-galanya, pekerjaan, bahkan keluarganya. Adapun syarat menjadi murid Yesus adalah, dalam berbagai pengajarannya Yesus menyampaikan beberapa persyaratan itu, bahwa setiap orang yang mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Artinya bahwa orang yang mau mengikuti Yesus, pertama-tama harus 1. Mengambil sikap yang mantap. Yang kedua, tidak terlalu banyak pertimbangan. Yang ketiga, tidak terikat dengan apa yang menjadi miliknya dan apa yang menjadi tugasnya selama ini. Lalu yang keempat, harus berani melepaskan keterikatan dengan keluarga. Di sini, keluarga memang penting, tetapi jangan sampai kecintaan pada keluarga menjadi penghalang untuk bersikap terbuka pada sesama yang lain. Dan poin yang terakhir kita akan melihat makna menjadi murid Yesus. Makna menjadi murid Yesus yang pertama adalah menjadi murid Yesus bukan pertama-tama mengetahui tentang Yesus, melainkan hidup diatur dan diarahkan oleh firman-firman-Nya. Lalu yang kedua, orang yang layak disebut murid Yesus adalah orang yang hidup dalam kasih dan saling mengasihi. Yang ketiga, menjadi murid Yesus berarti senantiasa bersatu dengan Yesus, seperti ranting pohon anggur yang akan hidup dan berbuah bila masih menyatu dengan pokok anggur. Untuk refleksi, kita semua dipanggil untuk menjadi murid Yesus. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita menjadi murid Yesus yang setia? Semoga. Baik, marilah kita akhiri pelajaran kita dengan berdoa. Silakan duduk dengan tenang, kita siapkan hati dan pikiran untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa di dalam surga, syukur untuk rahmat-Mu dalam pelajaran ini. Kami mohon rahmat-Mu temani kami, agar kami mampu menjadi murid-murid-Mu yang setia
dalam suka dan duka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih untuk hari ini. Semoga apa yang kita pelajari dapat Anda pahami dengan baik dan akhirnya dapat mengaktualisasikannya dalam hidup sehari-hari. Tetap aman, tetap sehat, tetap teguh dalam iman. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.